Halo saudara, We've had the most amazing time here in Indonesia. kami sungguh menikmati waktu kami di Indonesia. And I have to say that God has put us in front of the best people everywhere. Dan saya harus katakan di mana-mana kami berkata bahwa kami ditempatkan berhadapan dengan orang-orang yang luar biasa, yang paling hebat, yang paling baik. We are among those who have been literally saved by going to Charis Bible College. Kami adalah salah satu dari sekian banyak orang yang diselamatkan melalui dengan kami mengikuti pendidikan di sekolah Bible College, Charis Bible College. When we came to Bible College, we were in desperate shape. Waktu kami mengikuti pendidikan di Bible College itu kami dalam situasi yang begitu buruk. But as that seed was planted in our hearts, Tapi saat benih itu ditaburkan, ditanam di dalam hati kami, and it began to grow the most amazing things. dari benih itu mulai menumbuhkan hal-hal yang paling luar biasa. When I came to Charis Bible College, I was so desperate. Waktu saya mengikuti pendidikan di Bible College Charis, saudara, saya sangat begitu dalam kondisi yang putus asa. I've been a Christian all of my life. Saya sudah menjadi orang Kristen sepanjang umur hidup saya waktu itu. And when I came, I was 55 years old. Dan waktu itu saya berumur 55 tahun. My Christian life had been so hard. Kehidupan kekristenan saya sebelum itu telah merupakan perjalanan kehidupan yang begitu sulit sekali. It was like this. Naik turun, saudara. I had some amazing moments with God, Saya memang mengalami waktu-waktu saat-saat yang luar biasa dengan Tuhan. but I had some other moments. Tapi saya pun juga mengalami waktu-waktu lain. And no matter how hard I tried to grab hold of the peace that God promised, Di mana seberapa besarnya upaya saya untuk meraih apa yang Tuhan telah janjikan buat saya. it just seemed to evade me. Rasanya seperti nggak nyampe-nyampe, saudara, nggak dapat. I remember Andrew Womack reading a scripture one day. Saya mengingat Andrew Womack membaca satu ayat firman Tuhan suatu hari. It says, "As a man thinks in his heart, so is he." Firman Tuhan berkata, sebagaimana seseorang berpikir dalam hatinya, demikianlah dia jadinya. And I thought, you might as well shoot me now, Dan saya pikir, ya tembak saya deh sekarang. because I had no hope, no future, nothing to look forward to. Karena saya nggak punya harapan, nggak punya masa depan yang bisa saya nanti-nantikan. And I said, God, I don't know how to change the way I think. Dan saya bilang, Tuhan, saya nggak tahu gimana saya bisa mengubah cara saya berpikir. I've been trying for years. Saya sudah nyoba betul untuk mengubahnya bertahun-tahun lamanya. Help me. Tuhan, tolong aku. And I decided that either the word of God was true and somehow I missed something, Dan saya waktu itu sampai di titik di mana saya berpikir apakah firman Tuhan memang betul adanya, tetapi saya kehilangan sesuatu, atau saya luput sesuatu dari firman Tuhan. or it was the worthless book that I've wasted a lifetime on. Atau firman Tuhan, Alkitab itu hanyalah satu kitab yang saya telah menyanyiakan hidup saya selama itu membaca dan merenungkannya. And one by one, God began to answer some questions that I asked him for years. Dan satu demi satu, pertanyaan-pertanyaan yang saya telah tanyakan pada Tuhan selama bertahun-tahun lamanya, itu mulai Tuhan jawab. The Bible says we're saved by grace. Alkitab berkata bahwa kita ini diselamatkan oleh karena anugerah. But grace had become one of those things that was hard. Tetapi anugerah telah menjadi salah satu hal yang begitu keras, begitu sulit. Unmerited favor. Satu perkenanan yang kalau kita nggak melakukan yang baik itu nggak bisa didapatkan. God is good, Tuhan itu baik, but I don't deserve it. tapi saya nggak layak menerimanya. And I've spent a lifetime focusing on I don't deserve it, how do I fix it? Dan saya telah menghabiskan seumur hidup saya waktu itu fokus pada cara bagaimana caranya saya memperbaiki bahwa ini saya nggak pantas nih, gimana cara saya perbaikinya. And one day as I was reading the scripture, Satu hari saat saya membaca firman Tuhan, we're saved by grace. bahwa kita ini diselamatkan oleh anugerah. What does that really mean? Apa sih artinya sesungguhnya? And I looked up the scripture, Dan saya lihat kembali ayat firman Tuhan. and the definition in the Hebrew of the Greek dictionary Dan saya lihat arti kata dari kata tersebut di kamus bahasa Yunaninya. said favor. Dikatakan perkenanan.
especially the divine influence of God on your heart. Terutama pengaruh ilahi Tuhan di dalam hatimu. And its reflection in your life. Dan hal tersebut tercermin di dalam hidup saudara. That was amazing. Dan itu luar biasa. Grace is God by His Holy Spirit writing things on your heart. Anugerah adalah Tuhan melalui Roh Kudus-Nya menuliskan banyak hal di dalam hati saudara. Revealing things that have held you captive. Menyingkapkan hal-hal yang telah menawan saudara selama ini. Opening up your eyes to spiritual truths that you missed. Dan mencelitkan mata saudara terhadap hal-hal rohani yang selama ini saudara luput akannya. And that began to unlock some things. Dan hal tersebut mulai membukakan hal-hal lain. What does it mean to fall from grace? We all ask that. Apa artinya bahwa kita ini semua kekurangan kemuliaan Tuhan? What does it mean to grieve the Holy Spirit? Apa artinya kita ini mendukakan Roh Kudus? What does it mean to blaspheme the Holy Spirit? Apa artinya kita mencemarkan Roh Kudus? How do I frustrate the grace of God? Bagaimana saya Bagaimana saya bisa membuat Tuhan jadi frustrasi gara-gara saya? And one by one, God began to show me that it was all linked to Him writing things on my heart. Dan satu demi satu Tuhan mulai singkapkan, Tuhan nyatakan bahwa semuanya itu tersambung dengan apa yang Tuhan tuliskan dalam hati saya. And so it led me to write a book. Dan hal itu menuntun saya menulis suatu buku, The God Connection. Koneksi dengan Tuhan, judul. Grace is your God connection. Anugerah adalah koneksi saudara dengan Tuhan. It's God connecting you to His word and to His promises. Anugerah adalah Tuhan menghubungkan saudara dengan janji-janjinya. And so today I would like to give away this book to someone. Jadi hari ini saya mau kasih satu buku ini buat salah satu dari saudara. Who would like this? Siapa yang mau? Okay, you pick someone, Mickey. Well, she's going to pass them out. Okay, you find someone and you get that. I learned that you can ask God questions. Saya belajar bahwa kita ini banyak bertanya sama Tuhan. My whole Christian life, I had this idea. Di sepanjang kehidupan kekristenan saya punya ide pemikiran ini. Don't you dare question principles that you hear in church. Saya punya pemikiran seperti ini, saudara. Jangan kamu berani-berani mempertanyakan prinsip-prinsip yang kamu dengar di gereja. What is grace? Apa itu anugerah? If you ask that question, God will strike you dead. Karena kalau kamu tanya-tanya begitu, Tuhan akan kenaikan misalnya saudara akan membuat mati gitu ya. But no, tapi God wants you to ask Him questions. Karena sesungguhnya Tuhan mau saudara tanya sama Tuhan. When you ask Him questions, He is faithful to answer those questions. Waktu saudara bertanya kepada Tuhan, Dia itu setia untuk menjawab pertanyaan-pertanyaanmu. One question at a time, you save my life. Satu demi satu pertanyaan pertanyaan saya itu dijawab dan menyelamatkan hidup saya. Amen. Amin. Well, I'm excited to be here with you. Saya semangat sekali bisa berada di sini bersama saudara. It is a wonderful blessing to come back as Erwan and Anjali left us a little gift on our hotel. Welcome home. Senang sekali bisa kembali ke sini pada saat terutama waktu kami masuk ke kamar hotel kami dan di situ Pak Irwan dan Ibu Anjali meninggalkan suatu hadiah kecil dengan tulisan Welcome Home. We ate it all up because it was chocolate. Kami makan semuanya, harganya coklat, saudara. Ooh, I love chocolate. Saya doyan coklat. Do you know that God has a calling on your life? Tahukah saudara bahwa Tuhan punya panggilan di dalam hidupmu? God has a calling on your life. Tuhan punya panggilan dalam hidup saudara. He had a calling on your life at the very beginning in Genesis. Go with me, Genesis chapter 1. Kejadian 1 kita lihat bahkan dari sejak dunia dijadikan, sebelum dunia dijadikan, Tuhan sudah punya panggilan dalam hidup saudara. In verse 26. Di ayat 26. It says, God said, and let us make man in our image and after our likeness.
Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Can we read down through verse 28 so that people say time? Supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah, ayat 27, menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia. Laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Ayat 28, Allah memberkati mereka. Lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak. Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayang di bumi. God made us in His likeness and in His image. Tuhan menciptakan kita sesuai dengan gambaran dan rupa Allah. And then He told us to take dominion over everything that He has created for us. Dan Tuhan memerintahkan kita untuk berkuasa, menguasai, memerintah atas segala yang Tuhan sudah ciptakan di bumi. Then we have Jesus who came to bring us peace on earth. Amen? Kemudian kita punya Tuhan Yesus yang datang membawa damai sejahtera di muka bumi. Amin. Now, unfortunately, if we look around the earth, our churches, our marriages, tapi sayangnya waktu kita lihat ke sekeliling kita lihat gereja-gereja kita lihat pernikahan kita, kehidupan kita. our children, our countries are all experiencing everything but peace, really. Negara-negara, anak-anak kita, yang kita lihat mereka bukannya mengalami damai sejahtera Tuhan, justru sebaliknya. Now, it seems like Sepertinya seolah-olah, that's the important part, that it seems like sepertinya ya, seolah-olah itu bagian yang pentingnya, saudara. the enemy, who is Satan, has come to steal, kill, and destroy. Si musuh, yaitu setan, telah datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. And he seems to be winning the war. Seolah-olah dia yang sedang memenangkan perang ini. But as you heard Andrew say, Tapi tadi saudara dengar di video tadi sebelumnya, Andrew berkata, the war is over. perang itu sudah selesai. Guess what? We won. Dan saudara tebak hasilnya apa? Kita menang. But see, Satan is dumb and he just doesn't realize it yet. Tapi masalahnya si setan itu bodoh. Dia nggak sadar kalau dia itu kalah. Because do you think that God's agenda will be replaced by Satan's agenda? Apakah menurut saudara agendanya Tuhan, rencananya Tuhan akan digantikan dengan agendanya setan? No, Tidak. there's no way. Tidak mungkin. The Bible tells us the greater is he who is in me than he that is in the world. Alkitab berkata dia yang ada di dalam kita jauh lebih dahsyat daripada dia yang ada di dunia. Now, we have to understand that God, when he fights in a different way than the common world, the common man fights. Kita harus mengerti pada saat Tuhan berperang, caranya berperang itu beda dengan cara orang kebanyakan atau cara dunia berperang. He fights with different warriors, Dia berperang dengan prajurit yang berbeda, with different weapons dengan senjata-senjata peperangan yang berbeda, than what the world typically uses and is accustomed to. berbeda dengan senjata atau prajurit yang dipakai ya oleh dunia. Let's take a look and I'll give you a couple examples. Saya akan kasih beberapa contoh. First of all, we have Israel who has come out of Egypt. Pertama, kita lihat bangsa Israel, dia keluar dari negeri Mesir. God has given them the promised land, correct? Tuhan telah memberikan mereka tanah perjanjian kepada mereka, betul? Now they're facing the first obstacle. Mereka menghadapi tantangan pertama, rintangan pertama. Here's Jericho. Ada tembok Yeriko. It is a fortress. Satu kota dengan tembok benteng, saudara. But he says, go and take it. Tapi Tuhan merintahkan bangsa Israel untuk rebut. Now, if you read and see what he told them, Joshua, on how to take Jericho, Waktu kalau kita baca, Tuhan perintahkan Yosua bagaimana caranya untuk mengalahkan, menaklukkan, dan merebut kota Yeriko. you will read that he told Joshua to take the children of Israel and go around Jericho one time for 6 days. Tuhan perintahkan kepada Yosua memimpin bangsa Israel mengelilingi kota Yeriko di luar temboknya itu ya, 1 kali sehari selama 6 hari lamanya.
On the seventh day, go around Jericho 7 times. Di hari ketujuh, muterin kota itu 7 kali. When you get to the end of the 7th time you go around, Di akhir putaran ketujuh, shout. Bersoraklah. and the Jericho walls came down. Maka tembok Yeriko akan rubuh. Israel was able to defeat everyone there, and they captured Jericho. Dan dengan demikian, bangsa Israel berhasil menaklukkan kota Yeriko. Let's go to another example with our friend Gideon. Contoh lain, Gideon. He didn't see himself as a leader, Gideon tidak melihat dirinya sendiri sebagai seorang pemimpin. but he had over 30,000 men at his disposal in his army. Tetapi dia ada disediakan 30.000 pasukan di bawah dia To fight against the Midianites. untuk melawan bangsa Media. God took a look at the situation, Ada Tuhan lihat situasinya. and he says, I give you victory over the Midianites. Tuhan bilang, aku akan memberikan kemenangan kepadamu atas bangsa Midian. Now I'm going to give you my version of it. Tapi versiku begini. Gideon, you got too many men. Gideon, kamu punya terlalu banyak orang, pasukan. So Gideon made the first cut. Jadi Gideon kurangi. 20,000 went home, 10,000 left. 20.000 orang dipulangkan, sisanya 10.000 bersama dengan dia. Gideon, you got too many men. Masih terlalu banyak, kata Tuhan. Tell them go down there and drink water out of the river. Suruh mereka turun ke sungai, minum air dari situ. The ones who bend down and drink out of the river with their mouth Mereka yang turun ke sungai dan minum air sungai itu dengan mulut mereka, is one bird. itu ada satu kelompok. The ones that kneel down and take water and then bring it to their mouth and lap it up like a dog, Dan satu kelompok lagi yang mereka berlutut, menciduk air dengan satu tangan dan minum begini seperti anjing. that's another group. Itu satu kelompok lagi. Guess how many Gideon had left? Sisanya berapa, saudara? 300. 300 orang. God said, Tuhan bilang, now you're ready. sekarang kamu siap. So with 300 men, he defeats the Midianite army. Dengan 300 orang saja, Gideon mengalahkan bangsa Midian. See, that way Israel could not take and say, oh, look what we did. Dengan demikian, bangsa Israel nggak bisa nyombongin diri sendiri. Oh, lihat tuh apa yang kami berhasil lakukan. They knew it was God. Mereka tahu persis bahwa itu hanya karena Tuhan. Let's go back and talk about Moses. Sekarang kita lihat Musa. He's got 10 spies. Dia punya 10 mata-mata pengintai. And basically, because of the fear that because of what they saw, Dan oleh karena apa yang mereka lihat, and it caused fear into their lives. menyebabkan ketakutan di tengah-tengah bangsa Israel. They said, you know, those giants, they look at us like grasshoppers. Mereka bilang, negeri itu dengan bangsanya besar-besar seperti raksasa. Mereka ngeliat kita ini orang Israel seperti belalang saja. But it was all because of fear. Dan itu semua menyebabkan semua karena rasa takut. You know, there was only 2 that said, no, let's go in and take the land. Nah, saudara tahu hanya ada 2 pengintai lainnya yang berkata, jangan takut, mari kita rebut tanah itu. You know, they went in and took the land. Nah, saudara tahu mereka yang akhirnya berhasil masuk ke negeri itu dan merebut negeri perjanjian itu. In Proverbs 14:12, it says, Di Amsal 14 ayat 12. there is a way that seems right unto a man, but the end is vain. But the one who puts their trust in God will not be disappointed. Ayat 14, Amsal 14 ayat 12, ada jalan yang disangka orang lurus tetapi ujungnya menuju maut. Jenner. Yes. Okay, I'm sorry. Then if we take a look at, I was looking at the other translation. There is a way which seemeth right unto a man, but the end thereof are the ways of death. Saya baca dari versi yang ada di layar di sini, saudara. Ada jalan yang disangka orang lurus tapi ujungnya menuju maut. I like the way that I received the translation that I had, that God, when we put our trust in God, will not be disappointed. Saya lebih suka versi terjemahan yang saya punya ya, saudara, pamit punya, saya bacakan. Ada jalan yang kelihatannya di hadapan manusia kelihatannya benar, tetapi ujungnya sia-sia. Tetapi mereka yang percaya, menaruh percaya mereka kepada Tuhan, mereka tidak akan menjadi kecewa. Amen.
Zechariah 4:6, it says, "It's not by might or by power, but by my spirit, says the Lord." Zakaria 4 ayat 6 berkata, bukan karena kuat gagahku, tetapi oleh karena rohku, kata roh Tuhan. Then we have our favorite friend, David, going against Goliath. Kita punya sahabat kita yang favorit kita itu Daud, dia melawan Goliat. Basically, we see that Saul, the king, he wanted to put his armor on David. Kita tahu bahwa Raja Saul mau memakaikan baju zirahnya kepada Daud. But David refused it because it didn't fit. Tapi karena dan Daud menolaknya karena terlalu kebesaran got dia. But see, David did need Saul's armor Tetapi sesungguhnya Daud itu nggak perlu baju zirahnya Saul. because David had the word of God. Karena Daud dia punya firman Tuhan. David remembered how God had delivered him from the bear and also from the lion. Daud ingat bagaimana Tuhan melepaskan Daud dari singa dan dari beruang. And for us, there are more and more signs that today God is getting an army together. Dan buat kita lebih banyak lagi tanda-tanda yang kita lihat bahwa Tuhan ini sedang mengumpulkan pasukannya. And I am so thrilled because I see more and more young people coming into that God's army. Dan saya begitu senang sekali melihat lebih banyak lagi anak-anak muda yang berkumpul bersama-sama menjadi satu dalam satu pasukan tentara Allah. And in these days, we're seeing that army come together. Dan kita lihat di hari-hari ini bagaimana pasukan Allah ini mulai menjadi satu, saudara. Could you read for me, please, 1 Corinthians chapter 1, verses 26 through 29. 1 Korintus 1 ayat 26 sampai 29. 1 Korintus 1 ayat 26 sampai 29 saya bacakan. Demikian firman Tuhan, ingat saja saudara-saudara, bagaimana keadaan kamu ketika kamu dipanggil. Menurut ukuran manusia, tidak banyak orang yang bijak, tidak banyak orang yang berpengaruh, tidak banyak orang yang terpandang, tetapi apa yang bodoh bagi dunia, dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat, dan apa yang lemah bagi dunia, dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat. Dan apa yang tidak terpandang dan yang hina bagi dunia, dipilih Allah. Bahkan apa yang tidak berarti, dipilih Allah untuk meniadakan apa yang berarti. Ayat 29, supaya jangan ada seorang manusia pun yang memegahkan diri di hadapan Allah. See, it's not always the wise men Bukan hanya selalu orang bijak saja, or those that are mighty, atau mereka yang perkasa, but that are actually called. yang dipanggil, saudara. Because it goes on in verse 27, as she just read, say that God has chosen the foolish things of the world to confound the wise. Tapi seperti dikatakan di ayat 27, Allah memilih orang yang bodoh bagi dunia untuk memalukan orang-orang yang berhikmat. He's taken the weak things and to confound the mighty. Dan Allah memilih orang-orang yang lemah di hadapan dunia itu untuk memalukan apa yang kuat. I love verse 29. Dan saya suka sekali ayat 29. That no flesh should glory in his presence. Supaya jangan ada seorang manusia pun yang memegahkan diri di hadapan Allah. See, it's not our power, Bukan karena kekuatan kita, but it's the one who is in us. tetapi Dia yang ada di dalam kita. Just like Jesus said, it's not I that do the work. Seperti Yesus berkata, bukan aku yang telah melakukan pekerjaan karya-karya ini, It is my Father that does the work. tetapi Bapakku yang melakukan semua pekerjaan ini. God hasn't changed the way he does things. God has not changed. Tuhan tidak pernah mengubah cara Dia melakukan segala sesuatu. His tactics are the same. Taktiknya itu masih sama, saudara. He overcomes incredible odds with supernatural tactics. Dia mengalahkan hal-hal dengan cara yang taktisnya yang supernatural. It's time that we, the body of Christ, take up arms and fight. Dan ini waktunya untuk kita, tubuh Kristus, kita ambil perlengkapan senjata kita dan kita maju berperang. But we fight God's ways. Tapi kita berperang dengan caranya Allah. There's a little song that Susan taught me, and she wants to teach it to you. Ada satu lagu yang Susan ajarin saya, dan dia juga mau ajarin saudara. Saudara mau diajarin lagunya? God's got an army marching through this land. Deliverance is their song. Give me you their land. And in this army, I'm not apart. Saya katakan di lagu ini, Tuhan punya satu pasukan yang berbaris melalui negeri ini,
kelepasan adalah lagu mereka, dan kesembuhan adalah negeri mereka. Dan di dalam pasukan itu saya punya bagian di situ. Deliverance is the battle cry. Dikatakan kelepasan adalah seruan di dalam peperangan itu. And this is your calling and your battle cry. Dilanjutkan lagi, ini adalah panggilanmu dan ini adalah seruan peperanganmu. And grace and the truth are your weapons. Anugerah dan kebenaran adalah senjatamu. Are you ready? Saudara siap? Amen. Amen. So it says in Galatians chapter 1 verse 3 Dikatakan di dalam Galatia 1 ayat 3 and verse number 4. dan ayat 4, read those. Galatia 1 ayat 3 dan 4, demikian firman Tuhan, kasih karunia menyertai kamu dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus. Dan yang telah menyerahkan dirinya karena dosa-dosa kita untuk melepaskan kita dari dunia jahat yang sekarang ini menurut kehendak Allah dan Bapa kita. He's already delivered us. Tuhan sudah melepaskan kita. He's delivered us by grace. Dia sudah melepaskan kita oleh anugerah. What God's putting in right here is what we need. Apa yang Tuhan telah taruh di dalam sini, itu aja yang kita perlu. You know, I've been reading a lot in the newspapers. Saya, saudara, sudah banyak baca berita di koran. It seems like the world is developing all kinds of new mass weapons. Sepertinya seluruh dunia ini terus menghasilkan, menemukan senjata-senjata pemusnah yang semakin hari kayaknya semakin canggih. Weapons of war. Senjata-senjata untuk berperang. That are designed to bring destruction. Yang dirancang untuk memusnahkan besar-besaran. And it's pretty intimidating. Dan ini secara manusiawi mengintimidasi, saudara. But God has a supernatural problem-defying weapon. Tetapi Tuhan itu punya senjata ilahi that works against all odds. Yang akan mengalahkan segala sesuatu yang dengan kelihatannya mustahil tapi berhasil. And I'm going to tell you what we have to fight with. Dan saya akan beritahu saudara kita harus berperang lawan apa. Romans chapter 1 verse 16. Roma 1 ayat 16. Roma 1 ayat 16. Demikian firman Tuhan, sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya, pertama-tama orang Yahudi tetapi juga orang Yunani. The gospel of Christ, Injil Kristus, is the power. Itu adalah kuasa. The power of God that brings deliverance. Kuasa Tuhan, kekuatan Tuhan yang membawa kelepasan. But that word power means supernatural power. Tetapi kata kuasa atau kekuatan di sini adalah artinya kuasa supernatural. Miracle working power. Kuasa yang menghasilkan mujizat. All over this world, God is arming His people. Dan di seluruh dunia ini Tuhan mempersenjatai pasukannya, umatnya. With supernatural miracle working power. Dengan kuasa supernatural yang menghasilkan mujizat. That brings healing, that brings freedom. Yang membawa kesembuhan, membawa kemerdekaan. That brings deliverance. Membawa kelepasan. That brings emotional stability to an unstable world. Dan bahkan membawa kestabilan emosi, kestabilan jiwa bagi dunia yang tidak stabil ini. This is our weapon. Inilah senjata kita. Jesus had a different weapon, different message than the people of His day. Yesus punya pesan yang berbeda buat umat manusia saat ini. And it brought about different results. Dan hal tersebut menghasilkan hasil yang berbeda juga. In fact, it's what caused them to crucify Jesus. Bahkan itulah yang membuat orang-orang pada zaman dulu itu mereka menyalibkan Tuhan Yesus. He didn't fight the way the religious people of the day fought. Yesus tidak berjuang dengan cara yang sama seperti orang-orang agamawi pada saat itu berperang. He didn't minister to people the way the religious people of the day ministered to people. Yesus tidak melayani dengan cara yang sama seperti yang dipakai oleh orang-orang agamawi pada zaman Yesus untuk melayani. He didn't use condemnation and guilt to motivate people. Yesus tidak memakai dakwaan dan rasa bersalah untuk memotivasi orang. But people everywhere were attracted to Him. Tetapi
dimanapun Yesus berbicara, orang-orang yang mendengarkan dia, mereka semua tertarik kepada Yesus. When Jesus was standing before Pilate, Pada waktu Yesus berdiri di hadapan Pilatus, and Pilate says, "Defend yourself." waktu Pilatus waktu Pilatus berkata, ayo bela dirimu sendiri. Mari kamu berbicara sesuatu, sampaikan untuk membela dirimu. Don't you know that I have the power to put you to death? Tidakkah kamu tahu bahwa aku punya kuasa untuk membuat kamu menjadi mati? And Jesus said this, Itu Pilatus berkata begitu dan Yesus menjawab begini. "My kingdom is not of this world. Kerajaanku itu bukan dari dunia ini. If it was, my servants would fight the way you fight." Karena kalau kerajaanku dari dunia ini, maka hamba-hambaku pasti akan berperang, berjuang dengan caramu. They would stand up and defend me. Mereka akan berdiri dan berdiri di sini membelaku. But I was born to bear witness of the truth. Tetapi aku lahir untuk membawa kesaksian akan kebenaran. Jesus came for one purpose, Yesus datang ke muka bumi untuk satu tujuan saja. to reveal the truth, Untuk menyingkapkan kebenaran. because only the truth can set us free. Karena hanya kebenaran saja yang bisa memerdekakan kita. Only the truth can solve this mess that we see all around us. Hanya kebenaran saja yang bisa membereskan semua kekacauan yang ada di sekeliling kita saat ini. Jesus was armed, Yesus dulu dia punya persenjata. armed with this truth, Dia dipersenjatai dengan kebenaran. armed with delivering power. Dia dipersenjatai dengan kuasa yang melepaskan dan membebaskan. In John chapter 5 verse 26, Di dalam Yohanes 5 ayat 27, it tells us what he was armed with. dikatakan apa yang Yesus dipersenjatai dengan apa. Yohanes 5 ayat 27, dan ia telah memberikan kuasa kepadanya untuk menghakimi karena ia adalah anak manusia. The life of the Father that was in Jesus Kehidupan Bapa yang ada di dalam Yesus is what God used to conquer everything. itulah yang dipakai oleh Tuhan Yesus untuk menaklukkan, mengalahkan segalanya. Jesus didn't do anything of himself. Yesus tidak melakukan apapun dengan dirinya sendiri. He was connected to his Father. Dia terkoneksi dengan Bapaknya. He only did what God told him to do, Yesus hanya melakukan apa yang diperintahkan, yang dikatakan Bapaknya. and then the Father in him did all the work. Dan Bapa di dalam Yesus, dialah yang melakukan segala karya itu. His Father took care of business. Bapaknya itu yang mengurusi segala sesuatu. And it was the life of the Father in Jesus Dan kehidupan Bapa di dalam Yesus, that was the light of men. itulah kehidupan manusia. In John chapter 1 verse 8, Yohanes 1 ayat 8, it says, "No man seen God at any time." John 1 Yohanes 1 ayat 8, verse 8. tetapi Okay, well, I'll just tell you the scripture. It's within a verse or two of there. It says, "No one's seen God at any time." dikatakan tidak ada seorang pun yang pernah melihat Tuhan, He's invisible. karena dia tidak terlihat. God needs someone to make him visible. Tuhan perlu satu pribadi untuk bisa membuat Tuhan itu bisa dilihat. Jesus came to make his Father visible. Dan Yesuslah pribadi yang membuat Bapa Allah bisa dilihat. Jesus could see his Father at work in him. Yesus bisa melihat Bapa bekerja di dalam dia melalui dia. He meditated the Father in him. Dan Yesus merenungkan Bapa di dalam dia. He imagined the Father in him doing the work. Yesus membayangkan Bapa melakukan karyanya di dalam dia. He spoke to people about his Father. Dan Yesus berbicara kepada banyak orang tentang Bapaknya. And so let's go now to John chapter 17. Yohanes 17. What did God call Jesus to do? Bapa memanggil Tuhan Yesus untuk melakukan apa? Read verse number 2. Yohanes 17 ayat 2. Sama seperti engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup, demikian pula ia akan memberikan hidup yang kekal kepada semua yang telah engkau berikan kepadanya. God gave Jesus supernatural, miracle-working power.
Bapa memberikan kepada Yesus kuasa supernatural yang melakukan mujizat, menghasilkan mujizat. Jesus had the power to give away the light with the Father that was in him to everyone that he came with. Yesus punya kuasa untuk memberikan kehidupan yang Bapa pernah berikan kepada dia, untuk Yesus berikan kepada semua orang. And this supernatural miracle working power Dan kuasa supernatural yang menghasilkan mujizat-mujizat ini began to change people one heart at a time. mulai mengubahkan hati orang-orang, satu demi satu orang-orang diubahkan hatinya. Jesus had the most amazing results as he ministered to people. Saat Yesus melayani orang-orang waktu dia hidup di muka bumi, dia mulai menikmati hasilnya. Because he was equipped with the power of God on the inside. Dia diperlengkapi dengan kuasa Bapa, kuasa Tuhan di dalamnya. He brought eternal life to people. Dia membawa kehidupan kekal buat orang, buat manusia. And what is eternal life? Dan apa itu saudara kehidupan kekal itu? Read verse 3. Ayat yang ketiga, Yohanes 17. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. This is one of Andrew Wommack's signature scriptures. Ini salah satu ayat signature-nya Andrew Wommack. This life everlasting comes Allah yang kekal ini. when we begin to see God as he is. Waktu kita mulai melihat Tuhan sebagaimana dia adanya. When we get a revelation of God. Waktu kita menerima, mendapatkan pewahyuan akan siapa Tuhan itu. You know, a lot of us know God. Banyak dari kita tahu Tuhan, kita kenal Tuhan. For years, my idea of God was different than it was after I went to the Bible school. Bertahun-tahun selama hidup saya, secara kenal saya mengenal Tuhan itu berbeda setelah saya masuk Charis Bible College. You see, I saw God as a man standing up there with a bat in his hand. Saya melihat Tuhan sebelum sekolah Alkitab, saudara, saya melihat Tuhan itu sebagai seorang bapak yang memegang alat pemukul. Just waiting for me to make a mistake. Sudah siap untuk diayunkan dan memukul saya kalau saya buat salah. It was very intimidating. Sangat mengintimidasi. But I found out something. Tapi kemudian saya mendapatkan sesuatu. More than anything, God wants to deliver us. Bahwa melebihi segala sesuatunya Tuhan itu mau melepaskan kita. He loves us. Dia mengasihi kita. He sees what's going on in our heart. Dia bahkan melihat apa yang ada terjadi di dalam hati kita. God knows that people do what they do because they don't know him. Tuhan tahu apa yang orang-orang lakukan, mereka melakukan itu karena mereka tidak mengenal Tuhan. And when people come to a revelation of who God really is, dan pada saat orang-orang manusia mendapatkan pewahyuan akan siapa Tuhan sesungguhnya, and what he wants from them, dan apa yang Tuhan inginkan dari mereka, that's when they change. Pada saat itulah manusia berubah. And Jesus came to reveal his Father. Dan Yesus datang ke muka bumi untuk menyingkapkan kebenaran tentang Bapa. Turn to John chapter 12 verse 44. Yohanes 12 ayat 44. Yohanes 12 ayat 44. Tetapi Yesus berseru, read verse 44 through 46. Ayat 44 sampai 46. Yohanes 12 ayat 44 sampai 46. Demikian firman Tuhan. Tetapi Yesus berseru katanya, barang siapa percaya kepadaku, ia bukan percaya kepadaku tetapi kepada Dia yang telah mengutus aku. Dan barang siapa melihat aku, ia melihat Dia yang telah mengutus aku. Aku telah datang ke dalam dunia sebagai terang, supaya setiap orang yang percaya kepadaku jangan tinggal di dalam kegelapan. There's a whole lot of people in this world living in darkness. Ada begitu banyak orang, manusia di dunia ini yang hidup dalam kegelapan. And Jesus came to deliver them from that. Dan Yesus datang untuk membebaskan orang-orang itu yang hidup dalam kegelapan itu. And verse number 47, she's going to read that. Ayat 47, dan jikalau seorang mendengar perkataanku tetapi tidak melakukannya, aku tidak menjadi hakimnya. Sebab aku datang bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya. I read that verse. Saya baca ayat ini, saudara. If any man hears my words and believes not, jikalau ada orang mendengar perkataanku tetapi tidak melakukannya, I judge you not. Aku tidak menjadi hakimnya. Read it again, Susan.
saya bilang pada diri saya sendiri, baca lagi Susan. If any man hears my words Kalau ada orang mendengar perkataanku and doesn't believe me, I don't judge them. dan tidak percaya kepadaku, aku tidak menjadi hakimnya. That defied my religious mind. Dan itu sungguh bertentangan dengan pikiran agamawi saya sebelumnya. I mean, because if you don't believe, hell is the place you go. Karena sebelum itu saya percaya adalah kamu nggak percaya sama Tuhan Yesus, kamu ke neraka. But Jesus said, I don't judge him if he doesn't believe me. Tetapi Yesus berkata, aku tidak akan menjadi hakimnya kalau dia nggak percaya sama aku. Read verse 48. Ayat 48. Barang siapa menolak aku dan tidak menerima perkataanku, ia sudah ada hakimnya, yaitu firman yang telah kukatakan, itulah yang akan menjadi hakimnya pada akhir zaman. Now read verse 49. Ayat 49, sebab aku berkata-kata bukan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang mengutus aku. Dialah yang memerintahkan aku untuk mengatakan apa yang harus aku katakan dan aku sampaikan. Okay, well maybe it's God that's going to get us. Oh, mungkin Tuhan yang akan menghukum kita. Because the Father's the one that judges us. Karena Bapa kan yang akan menghakimi kita nantinya. And it says that the Father gave Jesus a commandment of what to say. Dan di situ dikatakan, Bapa yang memberikan perintah kepada Tuhan Yesus harus berkata apa, menyampaikan apa. Now read verse 50. Ayat 50. Dan aku tahu bahwa perintahnya itu adalah hidup yang kekal. Jadi apa yang aku katakan, aku menyampaikannya sebagaimana yang difirmankan oleh Bapa kepadaku. What did God tell Jesus to speak? Apa yang Bapa perintahkan, katakan kepada Tuhan Yesus untuk Yesus sampaikan? Eternal life. Kehidupan kekal. He didn't send Jesus to judge the world. Bapa tidak mengutus Yesus untuk menjadi hakim atas dunia. He sent Jesus to give up people a revelation of eternal life. Tetapi Bapa memutus Yesus, memerintahkan Yesus untuk memberitakan tentang kehidupan kekal kepada dunia. And Jesus only spoke what the Father told him to say. Dan Yesus hanya berkata-kata menyampaikan apa yang Bapa perintahkan kepadanya. You don't find any place in the scriptures Saudara nggak akan temukan dimanapun di Alkitab that Jesus said, if you don't believe me, the Father's going to send you to hell. bahwa Yesus berkata, kalau kamu gak percaya sama aku, Tuhan, Bapa akan mengirimmu ke neraka loh. He didn't motivate people with fear. Tuhan Yesus tidak pernah memotivasi orang dengan rasa takut. If people didn't believe Jesus, Kalau orang gak percaya sama Yesus, he just waited for another opportunity. saudara tunggu aja lagi nanti kesempatan lain. Speak life into people. Terus saja perkatakan kehidupan kepada mereka. That was his only agenda. Itu saja agenda Yesus. He came to set us free from the things that are holding us captive. Dia datang untuk membebaskan kita dari hal-hal yang membelenggu kita. That's God's intent. Itu maksud dan niatan Tuhan. He knows we're weak. Dia tahu kita ini lemah. He knows what we're made of. Kita tahu, Tuhan itu tahu kita ini terbuat He knows what's going on the inside. Dia tahu apa yang ada di dalam hati, apa yang terjadi di sini. And his one desire is to set us free. Dan cuma punya satu kerinduan, hati Yesus itu melepaskan kita, memerdekakan kita. John 3:16 and 17. He didn't come to condemn the world. He came to save the world. Yohanes 3 ayat 16 berkata bahwa Tuhan tidak datang untuk menghukum, mendakwa dunia, tetapi untuk membebaskan kita, untuk mengasihi kita. You see, the Pharisees approached people with a different mentality. Orang Farisi, mereka mendatangi orang-orang dengan mentalitas yang berbeda. They held people captive by guilt and condemnation. Mereka membuat orang-orang tertawan dengan dakwaan, dengan rasa bersalah. And when Jesus began to speak the way he spoke, Sehingga pada saat Yesus mulai berbicara dengan caranya sendiri, and those people heard something they had never heard before. dan orang-orang itu mereka mendengar sesuatu yang baru yang mereka nggak pernah dengar sebelumnya. And Jesus said, Dan Yesus berkata, don't believe me just because of the words I speak to you. jangan percaya aku cuma karena perkataan yang kukatakan kepadamu. Anybody can say words. Setiap orang bisa mengatakan apa-apa saja. But if I do the works that my Father sent me to do, Tetapi aku melakukan pekerjaan yang Bapa utus aku untuk lakukan pekerjaan itu. then you'll know that I know what I'm talking about. Maka engkau akan tahu bahwa aku tahu apa yang aku sampaikan ini. You'll know that I know the Father. Engkau akan tahu bahwa aku pernah mengenal Bapa. Jesus came to do the Father's work.
Yesus datang ke muka bumi untuk melakukan pekerjaan Bapa. In Luke chapter 4, verse 18, Lukas 4 ayat 18. Lukas 4 ayat 18. Demikian firman Tuhan, Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab Ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin dan Ia telah mengutus aku. He sent me to heal the brokenhearted. Bapa mengutus aku untuk diutus kepada orang-orang yang hancur hati, To preach deliverance to the captives. untuk membawa kelepasan bagi orang-orang yang tertawan, To heal blind eyes. untuk menyembuhkan orang-orang yang buta, To heal blind hearts. untuk memulihkan hati yang buta, To set people free. untuk membebaskan orang-orang yang tertawan, yang terbelenggu. Jesus had compassion on people. Yesus punya belas kasih atas orang banyak. He could see beyond the surface. Saudara bisa melihat, dia bisa melihat melampaui apa yang ada di permukaan. He could see people's hearts. He knew what was going on. Tuhan Yesus bisa melihat jauh ke dalam lubuk hati orang yang terdalam. Dia bisa melihat apa yang terjadi di dalamnya. He saw people with the heart of his Father. Yesus melihat orang, melihat manusia dengan hati Bapa. He loved people with the love of his Father. Dan Yesus mengasihi manusia dengan kasih Bapa. And people were attracted to him. Dan oleh sebab itu orang-orang tertarik kepada Yesus. And it says in Matthew chapter 9, verse 35, Matius 9 ayat 35. Matius 9 ayat 35. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Sorga serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Jesus ministered to harlots. Yesus melayani pelacur-pelacur. He ministered to sinners and tax collectors. Yesus melayani para pendosa. Yesus melayani pemungut-pemungut pajak. He went places that no one else would go. Dia pergi ke tempat-tempat yang orang-orang lain nggak mau pergi ke sana. He talked to Samaritans. Yesus bahkan bicara dengan orang-orang Samaria. He changed the way people saw God. Dia mengubah cara pandang orang terhadap Tuhan. You see, the gospel of the Pharisees shut people out of the kingdom. Injil yang dikabarkan oleh orang Farisi itu menutup orang untuk bisa masuk ke dalam kerajaan Allah. But Jesus brought the kingdom to the people. Tapi Yesus, dia membawa kerajaan Allah kepada umat manusia. Jesus cast out devils. Yesus mengusir iblis, mengusir setan. And really a devil is just a lie that's holding someone captive in some way. Dan memang si iblis itu hanyalah pendusta yang menipu orang dan membuat orang tertawan dalam tipuan dan bohongnya. And when he revealed the lie, dan waktu Yesus menyingkapkan dusta iblis itu, then the people could see beyond that. Maka orang bisa melihat di balik dusta itu. The Pharisees one time said, satu kali orang Farisi berkata, when is the kingdom going to be restored on earth? Kapan kerajaan itu akan dipulihkan di muka bumi? And Jesus said the kingdom doesn't come with observation. Dan Yesus berkata kerajaan Allah tidak datang dengan hanya diamati dengan pengamatan. The kingdom was within you. Kerajaan itu ada di dalammu. That's grace. Itu adalah anugerah. It's kingdom within you living. Yaitu kerajaan Allah di dalam saudara, hidup di dalam saudara. It's a connection to the God you can't see. Ini merupakan satu koneksi dengan Tuhan yang saudara nggak bisa lihat. It's deliverance from the things that you see with your eyes that terrify you. Merupakan kelepasan dari hal-hal yang saudara bisa lihat dengan mata saudara, tapi hal-hal itu membuat saudara jadi takut. Because there's peace on the inside. Karena sekarang saudara punya rasa damai sejahtera di dalam hatimu. You know that the Father is there with you. Saudara tahu persis bahwa Bapa ada bersama saudara. He'll never leave you. He'll never forsake you. Bahwa Bapa tidak akan pernah membiarkanmu sendiri atau meninggalkanmu. Jesus lived by the life of the Father that was in him. Yesus hidup di dalam kita sama seperti Bapa hidup di dalam dia. We just took communion. Kita ini bersekutu dengan Tuhan Yesus. Kita hanya perlu bersekutu dengan Yesus. Jesus said, Yesus berkata, he that eats my flesh and drinks my blood. Tadi kita sudah
perjamuan kudus, saudara. Yesus berkata, dia yang makan dari dagingku dan minum dari darahku dwells in me and I in them. tinggal di dalamku, kata Yesus, dan aku, Yesus, tinggal di dalam mereka. And so if you eat of my flesh, Jadi kalau engkau makan dari dagingku, I will go with you everywhere, just like the Father went with you. aku akan pergi kemanapun kau pergi sama seperti Bapa menyertaiku. We have a weapon. Kita punya senjata. The presence of God on the inside. Hadirat Tuhan di dalam kita. Jesus on the inside. Yesus di dalam kita. Giving us marching orders. Memberikan kita perintah saat kita sedang berbaris maju. Telling us what to do. Dan memberitahu kita harus berbuat apa. Telling us how to overcome. Memberitahu kita bagaimana cara kita menaklukkan. We don't have to have weapons of destruction. Kita nggak perlu punya senjata pemusnah dari dunia, saudara. We don't have to kill to take possession. Kita nggak perlu membunuh untuk kita bisa merebut. If we minister to their hearts, Kalau kita melayani ke dalam hati orang, love people the way God loved people, kasihi manusia, kasihi orang lain sebagaimana Tuhan mengasihi mereka. one heart at a time, Satu demi satu orang-orang ini, satu hati demi satu hati. we can take possession. Maka kita akan bisa merebut mereka semua. God created us to take dominion. Tuhan ciptakan kita untuk kita berkuasa. You see, we have this idea. Kita punya pemikiran ini, sobat. This world is terrible. Dunia ini begitu buruk. The Bible said it's going to get worse. Kita berkata bahkan bahwa dunia akan menjadi semakin buruk. And someday it's going to get so bad Dan satu hari nanti akan begitu parahnya buruknya ini. that Jesus is just going to have to come back and take us out of here. Dan bahkan nanti Yesus harus datang kembali kemudian menjemput kita semua keluar dari dunia. And then God will destroy all those nasty people. Dan kemudian Tuhan akan membinasakan semua orang-orang yang jahat ini. That's not in God's heart. Tetapi bukan itu sesungguhnya yang ada di dalam hati Tuhan. He doesn't want to destroy me, he wants to save them. Tuhan tidak mau membinasakan manusia, Tuhan mau menyelamatkan manusia. It says in John chapter 17, verse 15. Yohanes 17 ayat 15. I'll read verse 15 through 15 through 17. Yohanes 17 ayat 15 sampai 17. Yesus di sini yang berkata, Aku tidak meminta supaya engkau mengambil mereka dari dunia, tetapi supaya engkau melindungi mereka daripada yang jahat. Mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. We're not of the world, Kita ini bukan dari dunia, but the world needs what we have. tapi dunia perlu apa yang kita punya. And Jesus said, in verse number 18, read it. Yesus berkata di Yohanes 17 ayat 18, di sini diteruskan, sama seperti engkau telah mengutus aku ke dalam dunia, demikian pula aku telah mengutus mereka ke dalam dunia. Now read John chapter 17, verse number 4. Yohanes 17 ayat 4, kita kembali ke bagian awal ayat 4. Aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk melakukannya. Jesus finished the work he came to do. Yesus telah menyelesaikan pekerjaan yang dia diutus ke bumi untuk melakukannya. Sudah selesai. He glorified the Father. Dia telah permuliakan Bapa. He made the Father real to people. Dia telah menunjukkan bahwa Bapa itu nyata. Dia tunjukkan kepada manusia. He had a revelation of the Father Enyan. Dia menunjukkan pewahyuan. Dia memiliki pewahyuan akan bahwa Bapa di dalam dia. And that revelation was so powerful Dan pewahyuan itu begitu dahsyat, begitu kuatnya, that when people saw him, sehingga waktu manusia melihat Yesus, they saw the Father. mereka melihat Bapa. It says in John chapter 17, verse Masih di Yohanes 17, 20 and 21. ayat 20 dan 21. Demikian firman Tuhan, dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka. Supaya mereka semua menjadi satu sama seperti engkau ya Bapa di dalam aku dan aku di dalam engkau. Agar mereka juga di dalam kita. Supaya dunia percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. That the world might believe. Supaya dunia percaya. What's it going to take for the world to believe?
Apa yang diperlukan supaya dunia jadi percaya dah? We're going to have to see the Father in us first. Kita terlebih dulu harus melihat Bapa di dalam kita. And when we begin to operate out of the Father in us, Dan setelah kita melihat bahwa Bapa itu memang ada di dalam kita dan kita bergerak, kita beroperasi atas dasar itu, the world will see something different. maka dunia akan melihat sesuatu yang berbeda. The world is longing for peace. Karena dunia ini sedang merindukan, mereka begitu merindukan damai. They're longing for something to give them a sense of identity. Mereka merindukan sesuatu yang bisa memberikan mereka jati diri. And maybe in the midst of all the confusion, Dan mungkin di tengah-tengah segala kebingungan ini, someone might see you. mungkin ada orang di dunia yang melihat saudara. They might see that you're not reacting the way the world is reacting. Mungkin mereka melihat saudara reaksinya kok beda ya dari dunia. I want what she has. I want what he has. Aku mau apa yang dia punya, beda dia dari dunia. Sinners ran to Jesus. They were attracted to him. Mereka tertarik kepada Yesus. You know, we have this idea that nobody wants anything to do with us. Kita punya pemikiran orang-orang gak mau berurusan sama kita. I don't like being around sinners and they don't like being around me. Saya kan gak suka dekat-dekat sama pendosa. Ya mereka pendosa pasti gak suka dekat-dekat saya. But Jesus wasn't that way. Tapi cara Yesus gak begitu. He saw people with the heart of his Father. Dia melihat manusia dengan hati Bapa. The whole world is waiting for the manifestation of the Son of God. Seluruh dunia ini sedang menantikan saudara perwujud nyataan dari anak-anak Allah. The whole world is waiting for us. Seluruh dunia sedang menantikan, sedang nunggu-nunggu kita. As I look at all the people in this room, Saat sekarang ini saya melihat saudara semua di seluruh ruangan ini. one person at a time, Satu pribadi demi satu. one heart at a time. Satu hati demi satu hati. How many people could be affected just by the people that are here? Berapa banyak orang bisa merasakan atau mengalami dampak dari saudara semua yang ada di situ. You saw the video Saudara tadi lihat videonya of Charis Bible College. akan Charis Bible College. It started out with 6 students. Dimulai dari 6 students. Yes. Dimulai dari 6 murid saja saudara, 6. In Carrie Pickett's class. And then it grew and it grew and it grew. Kemudian bertumbuh terus. And this seed that's been planted Dan benih ini ya setelah ditanam, ditabur dan ditanam, is beginning to bear fruit. sudah mulai menghasilkan buah, It's beginning to spread. mulai menyebar, It's beginning to take over. mulai mengambil alih. I don't know how we're going to do it. It seems impossible. Saya tidak tahu bagaimana kita melakukannya karena kelihatannya mustahil. But God told us to take dominion. Tetapi Tuhan telah memerintahkan kepada kita untuk kita berkuasa. And he didn't say it was going to be with guns and weapons of destruction. Dan dia tidak pernah berkata untuk kita berpuasa dengan cara apa? Dengan cara senjata pemusnah. We don't have to take prisoners and hold people captive. Kita bukan dengan cara kita memenjarakan orang-orang. He said, set the captives free. Tapi justru Tuhan berkata, bebaskan yang tertawan. Amen. We have a weapon. Kita punya senjata. The gospel according to Christ, Injil menurut Kristus who came to reveal his Father. yang datang untuk menyingkapkan Bapa. A Father that loves us Bapa yang mengasihi kita, mengasihi manusia unconditionally. tanpa syarat. The Father that sees us, that sees people where they are, Bapa yang melihat kita, melihat manusia di mana pun mereka berada. that can see what's going on in the heart. Yang bisa melihat apa yang sedang bergejolak di dalam hati. He's not done with those on earth yet. Dia belum selesai dengan manusia yang ada di bumi. We have a job to do. Kita punya tugas yang harus kita tunaikan. Are you ready? Saudara siap? Yes. Let's go. Mari saudara, ayo. I just want to leave you with this last little bit. You know, you've heard what God put upon our hearts to share with you this afternoon. Saudara sudah mendengarkan apa yang Tuhan taruh dalam hati kami untuk kami bagikan kepada saudara.
And maybe you're sitting there thinking this afternoon, well, what do I do? How do I do with all this? What's my part? Mungkin saudara bertanya-tanya dalam hati saudara, bagaimana saya melakukannya? Bagian saya apa? Apa yang harus saya kerjakan? It all starts with our relationship with God. Itu semua diawali dengan hubungan kita dengan Tuhan. When you look at the life of Jesus and his relationship with his heavenly Father, Waktu saudara lihat, pelajari kembali kehidupan Yesus dan hubungan Yesus dengan Bapaknya. everything Jesus did flowed out of his relationship with his heavenly Father. Segala sesuatu yang Yesus kerjakan itu semua mengalir dari hubungan Yesus dengan Bapa. If he is our perfect example for how we should live our lives, Dan Yesus adalah contoh yang sempurna, teladan yang sempurna, menunjukkan kepada kita bagaimana caranya kita harus hidup, menjalani hidup ini. so if we just take the time to spend time with Jesus, just spend time with your heavenly Father, and I'm talking about just talking to him like a friend. Jadi dengan demikian kita pun juga harus punya hubungan sama seperti Yesus punya hubungan dengan Bapa. Kita harus bangun hubungan dengan Tuhan Yesus, dengan Bapa. Kita ngobrol sama Tuhan Yesus sama seperti kita ngobrol sama sahabat baik kita. He will reveal to you what his plan is for you. Maka Tuhan Yesus akan singkapkan, tunjukkan kepada saudara rancangan dan rencananya buat saudara. He will reveal to you how he wants to use you. Dan dia akan singkapkan, tunjukkan kepada saudara bagaimana cara Tuhan mau memakai saudara. So you can glorify him and honor him. Sehingga saudara akan mempermuliakan nama Tuhan dan memberikan kehormatan kepada namanya. I'm led of the Lord just to ask this afternoon, Saya dituntun oleh Tuhan untuk saya bertanya, if there's anybody here today that does not have a personal relationship with Jesus Christ. kalau ada dari saudara di sini yang belum memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan Yesus Kristus, I ask you from the bottom of my heart, saya bertanya dari lubuk hati saya yang terdalam, if you do not have that personal relationship, kalau saudara belum punya hubungan pribadi ini dengan Tuhan Yesus, don't leave here today without it. jangan saudara tinggalkan tempat ini pulang tanpa memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan Yesus. God created you Tuhan menciptakan saudara in his image and his light, serupa dengan gambarannya, dengan rupanya. and he wants to have that personal relationship with you. Dan Tuhan Allah Bapa, Tuhan Allah ingin punya hubungan pribadi dengan kita. Can I ask you to stand to your feet? Boleh saya undang kita semua bangkit berdiri? If there is anybody here this afternoon that has not received Jesus Christ as their Lord and Savior, Kalau ada dari saudara di sini yang belum pernah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi saudara, and you would like to receive Jesus Christ as your Lord and Savior, dan saudara mau menerima Tuhan Yesus sebagai Juru Selamatmu, sebagai Tuhan atas pribadi, atas diri saudara, I just ask you to repeat after me. saya minta saudara ulangi doa ini. This is a decision you have to make. Ini adalah keputusan yang harus saudara sendiri yang putuskan. God doesn't look at the outside of a man. Tuhan tidak melihat rupa manusia di depannya, di luarnya, He looks at our heart. tapi Tuhan melihat, memandang hati kita. So it's your decision. Jadi ini keputusan saudara sendiri. If you're here and want to receive Jesus, Kalau saudara di sini yang belum pernah terima Tuhan Yesus sebagai Juru Selamat pribadi dan saudara mau menerima Yesus, I just ask you to repeat after me. saya minta saudara ulangi saya. And other brothers and sisters that know Jesus already, Dan saudara-saudari yang lain yang sudah menerima Yesus sebagai Juru Selamat pribadi, I just ask you to repeat after me also in support of our brothers and sisters that are coming in to prizes. saya minta untuk mendukung saudara-saudari kita yang mau menerima Yesus sebagai Juru Selamat pribadinya, untuk kita pun mengulangi doa ini. Heavenly Father, Bapa Sorgawi, I thank you today aku bersyukur pada hari ini for your son Jesus. untuk putramu Tuhan Yesus. I thank you today Aku bersyukur as I ask him to come into my heart. saat aku meminta Yesus masuk ke dalam hatiku. I receive Jesus as my Lord and Savior. Aku menerima Yesus sebagai Tuhanku dan sebagai Juru Selamatku. I thank you, Jesus, Aku bersyukur kepadamu Yesus, for dying for me. karena Engkau telah mati bagiku.
I thank you, Jesus, Aku bersyukur kepadamu, Yesus, for paying for my sins. karena Engkau telah menebus aku dari dosa-dosaku. I believe that you died. Aku percaya bahwa Engkau telah mati, I believe that you were buried. bahwa aku percaya Engkau telah dikuburkan. And I believe that on the third day you rose again. Dan aku percaya bahwa di hari ketiga Kau bangkit kembali dari kematian. And you are seated with Jesus, with God Almighty, our Lord and Savior. Dan sekarang Yesus Engkau duduk di sebelah kanan Bapa. Father, I confess with my mouth Bapa, aku mengaku dengan mulutku that I received Jesus as my Lord today. bahwa hari ini aku menerima Yesus sebagai Tuhanku. And I thank you for it. Dan aku bersyukur kepadamu akan hal ini. Amen. Amin. You want me